Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Anggun Saraswati dengan NPM 0227241150 akan membahas materi tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi syariah. Yang seperti yang kita ketahui, perbankan merupakan pilar utama dalam sistem keuangan nasional melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Bank berperan sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Namun dalam sistem keuangan Islam, kegiatan ini tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian atau spekulasi atau unsur haram lainnya. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berkeadilan, etis dan sesuai prinsip syariah Islam. Keberadaannya di Indonesia memiliki posisi strategis karena Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yakni sekitar 87% dari 280 juta penduduk. Kita masuk pada urgensi pengembangan perbankan syariah, bukan sekedar mengikuti tren religius, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional berbasis keadilan dan keberlanjutan. Dalam konteks global, sistem keuangan syariah telah diakui sebagai mekanisme stabil dan tangguh terhadap krisis keuangan karena berbasis pada aset real dan prinsip kejujuran. Selanjutnya, dasar hukum syariah. 1. Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat An-Nisa 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Hadis Nabi Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Fikih muamalah menjadi dasar dalam pembentukan akad transaksi dan etika bisnis. Landasan yuridis di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI sebagai acuan operasional, peraturan OJK dan BI sebagai regulasi pengawasan dan implementasi teknis. Terdapat beberapa prinsip dasar operasional. Yang pertama yaitu keadilan, semua pihak mendapatkan hak sesuai kontribusinya. 2. Transparansi, tidak boleh ada penipuan, manipulasi atau ketidakjelasan akad. 3. Bagi hasil, keuntungan dan resiko ditanggung bersama. 4. Kemaslahat, kegiatan bank harus memberi manfaat sosial dan ekonomi. 5. Larangan riba, segala bentuk penambahan atas pokok pinjaman tanpa transaksi real dilarang. Prinsip akad yang pertama, mudharabah antara pemilik modal dan pengelola usaha. 2. Musyarakah, kerja sama modal, dua pihak atau lebih bekerja sama dalam usaha dan berbagi keuntungan. 3. Murabahah, bank membeli barang dan menjualnya ke nasabah dengan margin yang disepakati. 4. Ijarah, penyewaan barang atau jasa dengan imbalan sewa. 5. Wadiah, simpanan yang dapat ditarik kapan saja. Program utamanya pendanaan atau funding, tabungan, wadiah, deposito, mudharabah. Yang kedua adalah pembiayaan, refinancing, murabahah, musyarakah, ijarah, jasa perbankan, servis, transfer, wakaf, uang zakat, giro, syariah. Tantangan perbankan syariah di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah
Yang pernah survei OJK tahun 2023, indeks literasi keuangan Indonesia hanya 9,1%, jauh di bawah konvensional 49%. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan nyata antara sistem syariah dan konvensional. 2. Skala usaha dan efisiensi. Operasional pangsa pasar kurang lebih dari 10% membuat bank syariah sulit bersaing dalam hal teknologi, jaringan ATM, dan efisiensi biaya. 3. Sumber daya manusia dan kompetensi syariah. Keterbatasan tentang profesional yang memahami fikih muamalah, manajemen risiko, dan akuntansi syariah. 4. Regulasi dan harmonisasi hukum. Kadang terjadi tumpang tindih antara fatwa DSN, MUI, dan regulasi OJK. Diperlukan sinkronisasi dan pembaruan regulasi untuk memperkuat kepastian hukum. 5. Inovasi dan adaptasi digital. Vintage konvensional lebih cepat beradaptasi dengan pasar. Bank syariah masih berfokus pada operasional tradisional. 6. Kepercayaan masyarakat. Kasus merger dan isu pelayanan digital kadang menimbulkan persepsi negatif. Perlu penguatan branding dan transparansi agar kepercayaan publik meningkat. Peluang dan strategis pengembangan yang pertama, potensi pasar muslim terbesar di Indonesia. Populasi muslim Indonesia kurang lebih 240 juta jiwa. Basis pasar domestik yang besar. Kesadaran masyarakat terhadap produk halal meningkat. Keuangan, wisata, makanan. 2. Dukungan pemerintah. Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI 2019 sampai 2024, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020 sampai 2025, visi menjadi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. 3. Transformasi digital. Munculnya BSI Mobile, Hijrah Bank, dan Vintage Syariah, amanah alami, etis, integrasi digital mendorong efisiensi, transparansi, dan jangkauan luas. 4. Pengembangan ekosistem halal, kolaborasi antara sektor keuangan syariah, industri halal, dan lembaga sosial Islam, zakat, wakaf, atau BMT. Pembiayaan UMKM berbasis syariah, memperkuat ekonomi kerakyatan. Potensi global. Indonesia berpeluang menjadi hubungan keuangan syariah internasional dengan dukungan sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Peluang ekspor produk keuangan syariah ke Asia dan Timur Tengah. Sistem bagi hasil dalam syariah yang pertama itu profit sharing berdasarkan keuntungan real atau mudharabah. Musyarakah. Yang kedua, revenue sharing berdasarkan pendapatan kotor. Inovasi terkini dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada digital banking syariah, kris syariah, e-wallet syariah, e-wallet halal, dan vintage syariah. BSI dan beberapa bank sudah mulai meluncurkan aplikasi mobile syariah untuk meningkatkan inklusi. Untuk memahami praktik perbankan syariah di Indonesia secara lebih komprehensif, kita perlu melihat bagaimana posisi keuangan Indonesia di kancah global. Perbankan syariah bukan hanya fenomena di negara mayoritas muslim, tapi sudah menjadi industri keuangan global. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Inggris telah lebih dahulu mengembangkan sistem keuangan syariah dengan sangat baik. Di tingkat internasional, industri diatur oleh lembaga seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang menetapkan standar akuntansi syariah, Islamic Financial Service Board yang mengatur prinsip kehati-hatian, prudential regulation, dan
Islamic Corporation for Development of the Private Sector yang mendukung pembiayaan syariah lintas negara. Secara global, total aset keuangan syariah pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 3,3 triliun dolar US dengan pertumbuhan tahunan sekitar 10%. Indonesia sendiri kini menempati peringkat keempat dunia dalam industri keuangan syariah global. Menurut laporan global Islamic Economy Indicator 2024, artinya Indonesia tidak hanya menjadi pasar besar tetapi juga pemain penting di industri keuangan syariah dunia. Peran bank syariah dalam pembangunan nasional. Bank syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Ada 3 peran utama yang bisa dijelaskan di sini. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi umat. Bank syariah berperan dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang seringkali sulit mendapatkan akses modal dari bank konvensional. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah menjadikan mitra usaha bukan sekedar pemberi pinjaman. Yang kedua, pembangunan sektor real. Tidak seperti sistem bagi hasil menuntut adanya aktivitas ekonomi real. Artinya bank syariah tidak membiayai transaksi spekulatif tapi menyalurkan dana untuk proyek nyata seperti pertanian, perdagangan, manufaktur, dan perumahan. 3. Mengurangi kesenjangan sosial melalui produk sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan bank syariah juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Dana zakat dan wakaf produktif yang dikelola bank dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan peran-peran ini, bank syariah bukan hanya entitas bisnis tetapi juga alat pembangunan berkeadilan. Produk dan akad syariah yang lebih beragam. Selain akad-akad yang sudah umum seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah, kini perbankan syariah juga mengembangkan akad-akad baru yang lebih kompleks seperti istinha, akad atau akad pemesanan barang manufaktur atau proyek konstruksi sering digunakan untuk pembiayaan rumah atau proyek infrastruktur. Salam, pembayaran di muka untuk pembelian hasil pertanian atau barang yang akan datang atau berguna untuk membantu petani. Wadiyat damana, simpanan yang dijamin keamanannya oleh bank digunakan untuk produk tabungan. Qard hasan, pinjaman kebajikan tanpa bunga untuk tujuan sosial atau membantu nasabah yang kesulitan. Keanekaragaman akad ini memperluas jangkauan perbankan syariah dalam berbagai sektor ekonomi. Integrasi keuangan sosial syariah dan komersial. Tren baru dalam industri syariah adalah integrasi antara keuangan komersial dan sosial bank. Bank syariah kini tidak hanya fokus pada profit tetapi juga kepada keberlanjutan sosial. Contohnya, Bank Syariah Indonesia mengelola Bank Maslahat, lembaga filantropi yang
maupun zakat, infak, dan wakaf. Dana ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pelatihan UMKM, hingga pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah Islamic Social Finance yang menggabungkan misi ekonomi dan sosial secara seimbang, sesuatu yang jarang dilakukan oleh bank konvensional. Ekonomi hijau dan keuangan syariah. Di era modern, isu lingkungan menjadi perhatian besar dunia. Menariknya, prinsip-prinsip syariah sangat sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau berkelanjutan. Bank syariah dapat menjadi pelopor green finance, yaitu pembiayaan ramah lingkungan, misalnya proyek energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan limbah. Beberapa bank syariah di Indonesia bahkan sudah mulai menerbitkan green sukuk, yaitu obligasi syariah yang hasilnya digunakan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan green sukuk oleh global sejak 2018. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah tidak hanya peduli pada keadilan finansial, tetapi juga keberlanjutan ekologi dan sosial. Peran fintech syariah dalam ekonomi digital. Kehadiran financial technology atau fintech berbasis syariah telah membawa perubahan besar. Fintech syariah memungkinkan masyarakat kecil untuk mendapatkan pembiayaan tanpa riba dan tanpa harus melalui birokrasi panjang seperti di bank tradisional. Contoh fintech syariah di Indonesia yang berkembang pesat antara lain Alami, fokus pada pembiayaan UMKM dengan sistem bagi hasil. Amanah, menyalurkan dana sosial dan pembiayaan halal untuk masyarakat kecil. Etis, membiayai proyek properti dan sosial dengan transparansi tinggi. Fintech syariah ini menjadi jembatan antara prinsip Islam dan dunia digital modern, sehingga membantu meningkatkan inklusi keuangan syariah di kalangan milenial dan generasi Z. Sinergi ekonomi keuangan syariah. Untuk memperkuat praktik perbankan syariah, perlu ada sinergi antara lembaga-lembaga ekonomi Islam seperti bank syariah, lembaga zakat dan wakaf, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah atau BMT. Jika ekosistem ini terintegrasi, maka dana umat bisa berputar secara produktif. Misalnya, dana zakat dikelola untuk pelatihan wirausaha, lalu bank syariah memberi pembiayaan modal dan asuransi syariah melindungi usaha mereka. Hasilnya tercipta ekonomi Islam yang berdaulat dan berkelanjutan. Dampak sosial dan ekonomi perbankan syariah. Studi yang dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa perbankan syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan di daerah rural atau pedesaan, penyerapan tenaga kerja baru oleh sektor UMKM yang dapat pembiayaan syariah, kestabilan ekonomi syariah karena sistem syariah tidak mudah terguncang oleh krisis berbasis bunga atau spekulasi. Selain itu, model keuangan syariah terbukti lebih tangguh saat krisis keuangan global tahun 2008 karena tidak terlibat dalam instrumen derivatif berisiko tinggi. Arah masa depan dan rekomendasi penguatan.
Melihat potensial besar yang ada beberapa arah strategis yang bisa diambil untuk masa depan perbankan syariah di Indonesia. 1. Meningkatkan literasi keuangan syariah nasional, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. 2. Mendorong riset dan inovasi produk syariah agar lebih kompetitif di pasar global. 3. Penguatan sumber daya manusia syariah melalui pendidikan dan sertifikasi yang terstandarisasi. 4. Digitalisasi agar layanan syariah semakin efisien dan menarik bagi generasi muda. 5. Kolaborasi internasional agar bank syariah Indonesia bisa ekspansi ke pasar global. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah dunia, Global Islamic Finance Hub, dan dekade mendatang. Jadi kalau kita rangkum secara keseluruhan, perbankan syariah bukan hanya soal bank tanpa bunga. Ia adalah sistem ekonomi yang lengkap, menyatukan etika sosial, keuangan, dan keberlanjutan. Indonesia dengan populasi muslim terbesar, kekayaan alam melimpah, dan masyarakat yang religius memiliki semua modal untuk menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah satu hal, yaitu komitmen bersama, komitmen untuk mengedukasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.